Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Primatorati Dwi Rahati, NIM 1825055 dari Program Studi Manajemen kelas 5B. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna untuk memenuhi UAS mata kuliah Teknopreneur. Pertanyaan tersebut berupa pertanyaan mengenai produk-produk atau ide bisnis yang kami buat. Jelaskan apa yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing. Yang membedakan produk kerupuk sayur ini dengan kerupuk-kerupuk lainnya yang pertama adalah dari kemasan. Kerupuk biasanya dikemas dengan kemasan yang biasa saja. Tapi kerupuk sayur ini dikemas dengan kemasan yang menarik, yaitu di plastik standing pouch. Yang selanjutnya adalah yang membedakannya adalah tentu dari bahan dasarnya. Bahan dasar kerupuk sayur ini adalah sayuran dan bahan-bahan untuk membuat kerupuk lain. Yang selanjutnya adalah kerupuk sayur ini memiliki berbagai varian rasa dan berbagai varian rasa sayuran, tidak hanya rasa original saja. Sayurannya pun beragam, ada wortel, bayam, brokoli, dan varian rasanya pun beragam, ada pedas manis, original pun ada, sehingga konsumen dapat memilih varian rasa mana yang disukainya. Pertanyaan kedua, apakah produk Anda memiliki hal yang membedakan sehingga patut dipertahankan? Kami merasa produk ini layak untuk dipertahankan karena selama pengamatan kami di lapangan belum ada produk yang benar-benar serupa atau identik dengan produk kerupuk sayur ini di wilayah Pasir Pengarean. Oleh karena itu, produk ini layak untuk dikembangkan karena merupakan sebuah inovasi yang baru dan juga menarik. Dan kami pun optimis untuk terus mengembangkannya menjadi sebuah produk yang disukai dan digemari masyarakat, dan akan terus memperbarui sehingga dapat menyesuaikan dengan tren-tren masa kini. Yang membedakan selanjutnya adalah kerupuk yang dijumpai di pasaran tidak menggunakan bahan dasar sayuran. Ada yang menggunakan kerupuk udang, kerupuk ikan, tapi belum ada yang menggunakan bahan dasar sayuran. Pertanyaan ketiga, jelaskan pada segmen mana ide bisnis Anda ini. Segmentasi pasar untuk kerupuk sayur adalah di wilayah Rokan Hulu, karena Rokan Hulu dikenal dengan objek pariwisatanya, sehingga kerupuk sayur ini dapat dijadikan alternatif oleh-oleh untuk para wisatawan. Segmentasi pasar yang selanjutnya adalah semua usia, semua masyarakat dapat mengkonsumsi kerupuk sayur ini karena kerupuk sudah ada sejak zaman dahulu dan disukai oleh semua usia, sehingga semua orang dapat membeli dan mengkonsumsinya. Dengan banyaknya pilihan rasa, dapat disesuaikan dengan lidah konsumen. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana cara agar dapat mencapai target segmen pelanggan dengan biaya marketing message yang efektif, yaitu dengan melakukan beberapa strategi pemasaran. Yang pertama, melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga menjualnya melalui marketplace, karena cara ini dianggap efektif karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak dan semua
Dan zaman sekarang semua orang pasti menggunakan media sosial. Maka penjualan melalui media sosial dinilai lebih efektif. Yang kedua caranya adalah dengan menitipkan ke gerai-gerai. Untuk menghemat pengeluaran untuk lokasi usaha, maka disiasati dengan menitipkan ke gerai-gerai dan bekerja sama dengan gerai-gerai tersebut untuk menyiasati belum adanya lokasi usaha. Pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan kelangsungan ide bisnis Anda dengan cepat dan murah. Yang pertama, agar semua masyarakat mengetahui tentang kerupuk sayur ini, tentunya memberikan tester dan meminta tanggapan dari masyarakat bagaimana tentang kerupuk ini. Yang kedua, yaitu dengan melayani delivery pada wilayah tertentu. Delivery order merupakan salah satu strategi pemasaran yang dapat dilakukan agar kerupuk cepat laku dan dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga adalah dengan menerapkan program buy one get one, artinya beli satu dapat satu atau beli satu gratis satu untuk 5 orang pembeli tercepat pada hari itu, sehingga orang akan berlomba-lomba membeli produk kerupuk sayur. Selanjutnya adalah meminta teman atau keluarga mempromosikan produk kerupuk sayur. Jelas. Pertanyaan ke-6. Jelaskan tentang aspek keuangan atau proyeksi keuangan pada ide bisnis Anda. Nah, di sini ada dalam aspek keuangan kerupuk sayur terdapat ada peralatan penunjang atau dapat disebut juga biaya tetap. Kemudian ada bahan habis pakai untuk produksi per bulan bisa disebut biaya variabel, dan ada juga yang digunakan untuk perjalanan dan promosi. Untuk mencari titik impasnya, maka diperoleh sebanyak 936. Artinya, penjualan akan balik modal atau mencapai titik impas jika sudah menjual sebanyak 936 produk kerupuk sayur dan akan memperoleh keuntungan jika menjual lebih dari 936 bungkus kerupuk sayur. Dan untuk penetapan harga pokok, yaitu harga pokoknya sebesar 2.805 rupiah per unit. Jika menginginkan laba sebesar 40%, maka harga markup-nya yaitu sebesar 4.675 rupiah atau dibulatkan menjadi 5.000 rupiah per unit atau per bungkus dari kerupuk sayur. Pertanyaan ke-7 adalah jelaskan bagaimana profil calon pelanggan Anda, karena target pasar adalah semua kalangan, sehingga profil calon pelanggan pun beragam. Yang pertama dari anak-anak. Anak-anak itu dapat anak-anak yang suka akan cemilan dari balita maupun sampai SD. Yang kedua remaja, dari SMP sampai SMA atau kuliah itu disebut remaja. Remaja juga dapat mengkonsumsi kerupuk sayur ini karena kerupuk merupakan makanan dari segala usia. Selanjutnya adalah orang dewasa yang suka akan kerupuk dan suka akan cemilan-cemilan yang unik, dan para wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang.
Pertanyaan ke-8, jelaskan berapa lama bisnis Anda dapat bertahan di pasaran. Menurut saya, produk ini dapat bertahan lama di pasaran selama masih diproduksi, karena kerupuk bukanlah produk musiman atau yang lagi viral-viral. Dan sejak dulu, kerupuk juga sudah ada di masyarakat, dan masyarakat juga nggak akan bosan mengkonsumsi kerupuk. Oleh karena itu, kami merasa produk kami dapat bertahan lama di pasaran selama masih diproduksi. Selain itu, kerupuk sayur ini juga unik karena memiliki bahan dasar sayuran dan masih jarang sekali ditemukan di kalangan masyarakat. Dan kami juga akan terus memperbaiki dan memperbarui kerupuk sayur ini agar dapat sesuai dengan tren yang sedang berlangsung di masyarakat. Pertanyaan ke-9, jelaskan bagaimana tahapan dalam mengeksekusi ide bisnis Anda. Tahapannya yaitu dengan melakukan analisis situasi. Yang pertama, analisis kelayakan usaha. Produk kerupuk sayur ini sudah dilakukan tester dan dapat diterima di lidah masyarakat. Yang kedua, kerupuk ini tahan lama dan harganya pun disesuaikan dengan harga-harga sekarang. Yang kedua adalah dengan analisis pesaing. Banyaknya pesaing atau penjual kerupuk di Rokan Hulu sehingga kami ingin membuat sebuah produk yang berbeda dari kerupuk-kerupuk lainnya, yaitu dengan memberi tambahan bahan dasar sayuran dan memberi perasa-perasa pada kerupuk tersebut sehingga produk dapat berbeda dengan produk lainnya dan dapat dikonsumsi sebagai cemilan di masyarakat. Selanjutnya adalah studi analisis pasar, studi pasar dan persaingan. Di analisis pasar ini kan yang pertama, Rokan Hulu terkenal sebagai tempat pariwisata, sehingga kami memikirkan sebuah produk yang dapat menjadi cemilan dan dapat juga dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung di Rokan Hulu. Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar dari produk ini adalah semua kalangan, semua usia dapat mengkonsumsi kerupuk. Siapa sih yang nggak tahu kerupuk? Maka dari itu, target pasar dari produk kerupuk ini adalah semua kalangan atau semua usia, baik dari anak-anak, remaja, orang dewasa. Dan selanjutnya adalah menentukan harga pokok dari kerupuk ini. Produk kerupuk sayur dijual dalam kondisi mentah ataupun matang. Untuk kerupuk sayur yang matang atau sudah digoreng, dalam satu kemasannya dijual dengan harga Rp5.000 dengan berat 50 gram. Pertanyaan ke-10, jelaskan apakah bisnis Anda dapat menghadapi persaingan. Dengan keputusan untuk membuat produk ini, berarti kami sudah memikirkan beberapa pertimbangan yang artinya kami siap untuk menghadapi persaingan bisnis di luar sana. Dengan kerupuk ini, kami akan terus mengupgrade kerupuk sehingga dapat menjadi makanan yang dapat diterima masyarakat dan menyesuaikan dengan tren-tren yang ada di masyarakat sehingga tidak ketinggalan tren dan dapat bertahan lama di pasaran. Dan juga kami akan terus menambah inovasi-inovasi untuk memberikan nilai tambah bagi produk kerupuk sayur ini agar berbeda dengan pesaing-pesaing bisnis yang lainnya.